Salve, salam kasih Kristus bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Semoga kita semua tetap sehat dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Papa Mama, orang muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Pada satu kesempatan sebelum pandemi ini melanda dunia, Romo pulang dari pesta nikah. Sampai di pintu depan, Romo melihat ada beberapa ibu-ibu duduk di situ. Kemudian satu ibu katakan begini, "Tadi nasi macam mentah, saya tidak mau makan." Kemudian satu ibu sambung lagi, "Iya, ikan kita terlalu angus. Mungkin mereka goreng terlalu lama." Kemudian satu ibu katakan lagi, "Daging kayaknya mentah tuh. Mereka masak tidak betul tuh." Hei, tapi kau tahu ke tidak? Itu nona tuh terlalu cantik, glowing, putih, bersih. Tapi dia dapat laki-laki yang hitam, jelek. Itu macam bawang putih nikah dan bawang goreng begitu. Romo kemudian ikut tertawa. Setelah Romo sampai di seminari, Romo berefleksi sederhana. Gosip itu memang enak dan sangat menyenangkan. Seperti di dalam Amsal bab 18 ayat 8 dikatakan, fitnah itu enak rasanya. Orang suka menelannya. Juga di dalam Amsal bab 17 ayat 4 dikatakan, seorang penjahat mendengarkan bibir fasik. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakannya. Bapak, Mama, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Tipe-tipe gosip itu sederhana. Yang pertama fitnah, info yang menarik, rumor, dan pasti omongnya harus di belakang. Dan sangat menyakitkan. Rom pernah katakan kepada orang-orang muda seperti ini. Separuh dunia itu terdiri dari orang yang memiliki sesuatu untuk dikatakan tetapi tidak bisa. Dan separuh lainnya adalah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan tetapi mereka terus mengatakannya. Jika kita melihat beberapa orang berkumpul tanpa mereka tahu fakta yang benar dan kemudian mulai bergosip di situ, Romo sarankan tidak perlu kita duduk bersama dengan mereka karena pasti akan menghadirkan dosa untuk kita. Pasti dia mulai dengan kalimat begini, "Ih, gila lah, bosan dengar bapak dulu. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa." Ini kalimat kalau sudah mulai jangan kasih tahu siapa-siapa itu berat itu betul. Kamu dengar baik-baik dulu, jangan kasih tahu siapa-siapa. Itu anak itu dia jalan kemana-mana, pasti orang akan mulai bicara dia. Karena apa? Dia ada perempuan di mana-mana. Di sebelah sini ada, di sebelah sini ada. Tetapi mereka tidak tahu pasti apakah itu betul-betul nyata atau tidak. Karena itu, kata-kata memang tidak memiliki sayap, tetapi dia bisa terbang ribuan mil. Tidak semua yang Anda dengar dan Anda lihat itu baik untuk dibicarakan. Jika memang betul-betul itu nyata, bisa dibicarakan. Tetapi hanya sebuah halusinasi, hanya sebuah perbincangan sederhana, tidak perlu kita hadirkan sebagai sebuah fakta yang juga bisa menyakiti orang lain. Ada pepatah Yahudi mengatakan seperti ini. Apa yang tidak Anda lihat dengan mata Anda, jangan Anda saksikan dengan mulut Anda. Sekali lagi, apa yang tidak Anda lihat dengan mata Anda, jangan Anda saksikan dengan mulut Anda. Gosip adalah ketika kamu mendengar sesuatu yang kamu sukai tentang seseorang yang tidak kamu sukai. Pasti kamu akan membicarakan itu berjam-jam tanpa sebuah kelelahan. Karena kamu merasa enak, meskipun tidak nyata. Tetapi karena membicarakan seseorang yang tidak kamu sukai, pasti memakan waktu yang lama. Gosip itu adalah sesuatu yang diklaim tidak dipahami oleh semua orang, tetapi juga dinikmati oleh orang-orang yang membicarakannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saran sederhana untuk Anda semua yang sering digosip. Orang insecure hanya menutupi mataharimu karena mereka iri dengan siang harimu dan lelah dengan malam-malam mereka yang gelap tanpa bintang. Tidak peduli apakah apa yang Anda lakukan atau bagaimana Anda melakukannya, tetapi orang yang membenci Anda akan tetap membicarakan Anda jika mereka sudah memendam kebencian pada Anda. Romo ambil contoh begini. Orang bisa duduk berkumpul, kemudian berkatakan begini. Dulu itu, kalau bulu mata jatuh tuh, bertanda bahwa ada orang yang ingat kita. Tapi sekarang, kamu lihat baik-baik itu tante di sebelah tuh. Kalau dia bulu mata jatuh itu bertanda bahwa di lem ada talampas itu di situ. Silakan. Tapi Anda harus tahu, mulut itu bisa menghadirkan dosa yang besar dan mencelakakan kita sendiri.
Jangan percaya pada apapun hanya karena Anda telah mendengarnya. Jangan percaya pada apapun hanya karena itu diucapkan dan digosipkan oleh banyak orang. Belum tentu benar. Orang bisa pergi ke pesta atau pergi memasak di sana, hanya kupas bawang 5%, tetapi kupas orang punya nama itu 95% di situ. Dakilah gunung sehingga kamu bisa melihat dunia, bukan dunia yang bisa melihatmu. Bapak, mama, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, kecuali nama kita itu Google, maka kita berhenti bertingkah seolah-olah kita tahu segalanya. Kita punya keterbatasan. Kita punya keterbatasan. Sekali lagi, kita punya keterbatasan. Kita bukan Google yang tahu segala-galanya. Jadi tidak perlu. Kalau kita hanya tahu sepersekian persen, tidak perlu kita membicarakan segala sesuatu dan menjelekkan nama orang lain. Menyakiti orang lain dengan membicarakan namanya itu gampang sekali, gampang sekali. Seperti kita melempar batu ke dalam laut. Tapi pernahkah kita berpikir sedalam apakah batu itu tenggelam? Saat kita tidak tahu pasti tentang seseorang dan hanya diam saja saat orang lain membicarakannya, sebenarnya kita sudah membantu dia untuk terus melanjutkan kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salve.